Guys, pagi ini kita akan membuat tutorial untuk Langitang, yaitu aplikasi yang digunakan oleh Perpustakaan Poltekkes Bandung untuk memudahkan mengirim, membuat, dan mengirimkan surat tugas pustaka kepada mahasiswa. Baik, segera kita mulai saja. Kita buka browsernya, bebas browsernya apa saja yang mau dipilih. Pertama-tama kita akses dulu alamat aplikasinya, itu buka website di pustaka.poltekkesbandung.ac.id internet. Nah, sudah terbuka. Di sini memang ada beberapa menu. Kita cukup langsung ke login saja. Kita langsung create new account. Create new account, kita masukkan emailnya ya. Kita pastikan emailnya ini adalah email kita yang bisa menerima email dan benar gitu ya. Oke. Nah, di sini username kita buat kalau bisa satu kata ya yang mudah diingat ya. Sehingga setiap perpustakaan itu kalau mencari penelusuran username-nya itu mudah. Gitu. Picture boleh diisi, boleh enggak. Untuk foto ini kita masukkan namanya, nama lengkap kita. Ini NPM B17. Nah, kalau bisa ini ininya juga benar, jadi memudahkan kita dan pihak perpustakaan untuk menelusuri itu dengan mudah gitu. Kemudian jurusan, misal gizi, handphone, sebagai contoh saja. Kemudian kode pos, kita klik create. Kemudian setelah selesai kita lapor ke perpustakaan. Karena kita lanjutkan, karena jaringan internetnya lemot ya, jadi emailnya itu baru masuk beberapa saat kemudian. Nah, ini email yang kita dapat dari perpustakaan. Nah, your application for an account is current pending approval. Once it has been approved, you will another email containing information about how to log in, set your password, and all the time. Jadi kalau perpustakaan itu sudah mengaktifkan, kita disuruh login untuk pertama kali dan setting emailnya hanya pertama kali ya. Kita tunggu perpustakaan untuk menyeting emailnya ya, atau kita lapor ke sana agar itu diaktifkan. Coba setelah kita lapor ke perpustakaan dan aktifkan, kita coba lihat email kita kembali, apakah sudah ada email yang masuk atau belum. Kita kembali ke akun. Oh iya, ini kita sudah mendapatkan email. Kalau belum, kita refresh saja. Kalau internetnya lancar, maka kita akan bisa mendapatkan email itu setelah diaktifkan. Kita buka ini akun telepon. Yuk. Nah, di email yang baru ini kita mendapatkan dua link. Yang pertama ini untuk membuat password ya. Kita klik dulu. Ini reset passwordnya. Jadi di link yang pertama ini kita klik, kemudian kita buat password. Kita hanya bisa
diberi kesempatan 1 kali untuk membuat password. Setelah itu nggak bisa lagi. Kita bisa login sekali ya, ini harus diingat untuk buat passwordnya sesuai dengan email kita buat passwordnya. Misalkan Agustus nah sudah match. Sebenarnya nggak usah dibikin sulit-sulit, picture nggak perlu, kita langsung save saja karena ini sama datanya dengan yang kita itu. Oke, kita sebenarnya sudah login ya, tapi kalau kita ingin kembali, ini kita tutup dulu. Nah, kita buka link yang kedua, kemudian kita bikin password ya, buka kembali, kemudian kita login dengan, oh ternyata sudah langsung login kita ya. Oke, setelah itu kita, kalau ini login, sudah login ya login lagi, tapi kalau ini masih sudah, setelah kita sudah login, kita bikin klik menu klik baru. Setelah klik menu baru ini, kita klik langitan, ajukan langitan. Taman Grid Surat Bebas Pustaka ini kita masukkan nama kita. Nama kita yang lengkap. Kemudian NIM-nya. Ini kita sendiri. Kemudian pembimbingnya, ini cukup nama saja yang nggak perlu gelar. Misalkan Johan. Nama pembimbingnya, kemudian deskripsi atau KTI tugas akhir kita, kemudian jurusan kita, kemudian tahunnya, tahun kita membuat karyanya itu, tahun penulisannya, kemudian judulnya. Kalau judulnya nggak mau repot, kita bisa kopikan saja. Misal nih, saya coba kopikan, tapi kawan-kawan untuk menulis dari menulis langsung nggak apa-apa juga. Oke, kemudian link karya ilmiah. Ya, link karya ilmiah itu kita mesti buka repository, yaitu yang sudah kita upload di repository itu. Nah, linknya yang ini ada URI, kita kopikan saja. Kemudian kita tempelkan di sini. Kemudian ini bentuknya, tugas akhir kita apa, KTI atau skripsi. Kalau KTI kita tulis KTI, karya tulis ilmiah, kita tulis KTI. Kalau skripsi kita tulis skripsi. Subjek itu adalah isi daripada KTI kita. Misalkan penanganan limbah cair. Limbah pabrik misalkan ya. Contoh saja, dengan KTI kita checklist KTI-nya, karya tulis ilmiah, kotanya Bandung, Politeknik Kesehatan Bandung, biarkan saja nggak apa-apa. Nah, kemudian memang kita haruskan mengupload karya ilmiah kita dalam bentuk Word, kalau bisa dalam bentuk Word ya, harus ini memang. Terus tanggalnya misalkan tanggal sekarang, kita klik tanggal sekarang, kita lihat dulu. Kalau misalkan gizi, kita klik gizi, kemudian kita mesti, misalkan di 3 KTI ya, kita upload atau kita buat lagi di folder sesuai nama kita misalkan. Atau kita buat folder dulu sebelum diupload ya, kita buat folder. Nah, ini kemudian file-filenya kita masukkan ke sini, kita upload, cukup kita seret saja.
Nah, nantinya adalah seperti ini. Jadi Word-nya itu dimasukkan semua. Kemudian setelah dimasukkan semua lengkap, Word-nya minimal ada semua. Ini gunanya untuk apa? Jika apa yang kita upload di repository, kita perpustakaan masih punya cadangannya, gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa aplikasi repository itu bisa berjalan baik. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hostingnya, jadi VPS-nya, apakah data kita itu, karena kita tidak bisa memastikan bahwa hosting itu akan berjalan dengan baik. Jika suatu ketika terjadi banjir, bisa aja itu hilang semua. Maka kita perpustakaan masih punya cadangannya, dan satu saat apabila kita butuh, kita bisa ke perpustakaan seperti itu. Oke, kita kembali ke langitan. Setelah diupload ini, nah ini juga ditanyakan pengembalian buku. Pengembalian buku itu apakah kita punya pinjaman di perpustakaan atau enggak. Kalau sudah nggak punya pinjaman atau denda, kita klik tanggalnya. Tanggal sekarang juga boleh, tapi harus juga konfirmasi benar bahwa nggak punya pinjaman. Nanti perpustakaan pun akan memeriksa kembali yang sudah kita kirimkan ini ke aplikasi peminjaman. Jika nggak punya pinjaman, ini akan dilanjutkan. Terus surat pernyataannya, surat pernyataan publikasi, misalkan kita upload hari ini, kita serahkan ke perpustakaan lembarnya. Kawan-kawan, jangan lupa ini setelah kita isi lembar pengesahan ininya, tanggal-tanggalnya, judul buku sumbangannya kita tuliskan di sini, gizi seimbang. Kemudian jika tidak dijurnalkan, terus saja tidak. Nah, jika sudah, yang statusnya ini harus diperhatikan. Dari baru diubah menjadi kirim. Setelah diubah menjadi kirim, baru kita save. Seperti itu. Ini kita lanjutkan. Kita coba masukkan nama kita kembali di penelusuran langitan ini sebelum kita login. Sudah sampai di mana posisinya? Tentunya nama Bapak Ibu ya. Kita enter saja. Kita lihat. Oh, ternyata statusnya sudah berubah selesai. Sudah berubah selesai ini artinya surat bebas pustaka sudah bisa kita unduh ya. Sudah dikirimkan oleh perpustakaan. Ini kita masuk lagi username-nya. Kemudian dengan password yang sudah dibuat, kita login. Kalau mau simpan-simpan, kalau nggak perlu. Nah, di view ini kita bisa melihat nih. Kita lihat selesai, kemudian kita lihat. Kita bisa klik sini selesai, karena tadi selesai itu, apakah selesai atau belum. Nah, ini ada nama kita nih, unduh. Jadi begitulah kawan-kawan. Tutorial surat bebas pustaka ini. Baik, itulah tutorial untuk membuat dan mendapatkan surat bebas pustaka. Terima kasih. Jangan lupa share, subscribe, dan like-nya. Terima kasih. Setelah di-save, kita lapor ke perpustakaan agar segera diperiksa kembali kelengkapannya. Jika sudah, biar diberikan dicek apakah itu kurang lengkap atau sudah selesai. Kalau sudah selesai, pastinya akan diberikan surat bebas pustaka di situ.